Tok tok tok. Token Talk with OMK Ijen. Episode 2, Pacaran Beda Agama. Aduh, suara ini lagi nih yang muncul, malesin banget ah. Bukannya kamu kemarin udah beli token ya? Belum, aku kemarin tuh cuman beli pulsa HP. Kelupaan deh kayaknya buat ngisi token. Oh, pantas aja. Kalau kayak gitu, ini kayaknya pertanda deh buat kita mulai podcast ini lagi. Iya deh, ya udah kalau gitu kita mulai aja kali ya. Hello guys, welcome di podcast terbaru kita, Token Talk with OMK Ijen. Asik, bulan baru, kayaknya juga episodenya baru nih ya, dan pastinya fresh banget. Bener banget nih, di bulan baru ini kira-kira vibes yang gimana ya Nat? Kita bahas yang gimana lagi nih? Kalau bulan Februari tuh kita kayak yang romantis gitu gak sih kayaknya mendingan? Anak-anak muda yang lagi kasmaran gitu ya, yang lagi galau-galau, lagi patah hati, lagi PDKT. Tapi tunggu deh, di episode kali ini kayaknya ada yang beda. Kalau kemarin tuh kita cuman ngobrol-ngobrol aja ya. Di sini tuh kayak ada yang ngeliatin tuh dari segi sono tuh. Apa tuh ya? Kamera kayaknya. Apa kita langsung langsung aja kali ya, kita undang pemateri dan juga mungkin narasumber kita yang keren-keren nih. Boleh, biarkan pemirsa di rumah saja yang menyusun itu semua ya. Ada Iya. apa kira-kira episode kali ini? Jadi bintang tamu kita malam ini ada siapa nih Nat? Langsung aja kita panggil Mas Raffi. Hai guys. Tapi tunggu. Kalau cuman dari kita sendiri ini kan nggak enak ya. Masa anak muda ngobrolin cinta-cintaan sama anak muda? Yang ada nanti ya setuju-setuju aja ya nggak sih? Iya. Jadi kita udah panggil juga nih ekspertisnya yang Asik. sudah lebih berpengalaman dari kita. Di sini ada Romo Agustinus Galuh Wicaksono hadir bersama kita. Halo. Tepuk tangannya dong semua. Kayaknya udah ada pemandu soraknya juga nih khusus buat Romo pada hari ini. Memang fansnya banyak sepertinya ya Romo. Iya. Oke, terus tadi kan kita sebenarnya udah bahas nih ya, kayak bulan ini tuh bulan yang kasmaran gitu, kayak lagu kisah kasih di sekolah kali ya. Cuman kalau kita nih mungkin lebih ke kisah kasih di gereja ya nggak sih? Kisah kasih di gereja sih bener ya. Tapi kalau misalkan yang satu gereja di Katolik, yang satu di GBI gitu gimana ya? Agak berat ya ini ya topiknya. Agak gimana gitu. BTW kamu tahu nggak sih kenapa kita ngundang Mas Raffi nih khusus di episode kita kali ini? Yang pastinya nggak mungkin dong kalau misalnya nggak ada hubungannya gitu, kayak nggak ada relate-nya gitu, kayaknya nggak mungkin nih. Boleh Bener banget, ada latar belakangnya gitu. Langsung kita tanyain aja, kenapa sih Mas Raffi ada di sini? Soalnya sebagai praktisi ya bisa dibilang. Waduh. Atau mantan praktisi. Karena disclaimer dulu sebelumnya, karena aku udah login ya teman-teman ya, jadi udah nggak praktisi lagi, Oke. mantan praktisi gitu ya. Ya, next. Praktisi apa? Boleh nggak dispesifikin lagi nih? Spesifikin lagi dong Mas. Gini. Login. Jadi langsung masuk pengalaman nih ya. Boleh. Jadi pengalamannya itu langsung aja aku ceritanya waktu SMA. Jadi waktu SMA itu aku kenal sama si doi. Waduh. Kita sebut saja Mawar. Iya. Bagaimana? Sebut saja dia Mawar. Sebelumnya kan aku Islam. Nah, terus kenal si doi itu ternyata Katolik. Terus akhirnya pacaran. Skip pacaran itu, ketika pacaran ternyata permasalahan itu baru muncul, baru kita rasakan itu ternyata setelah pacaran. Waduh. Kalau boleh tahu itu tuh setelah di berapa bulan pacaran? Bukan berapa bulan pacaran sih lebih tepatnya. Ketika kamu pacaran nih, terus kamu pasti ada step di mana kamu harus ngenalin pacarmu ke orang tuamu kan ya. Iya benar-benar. Cukup berat sepertinya gitu ya. Kalau ketika ngenalin itu lumayan berat sih. Mungkin kitanya enteng gitu ya. Pak, Ma, atau ya Bu, atau Mah gitu. Ini pacarku. Oh iya, siapa namanya? Nah. Terus belakangnya, Raffi itu kok nggak jilbaban atau kok nggak, ya mohon maaf kok nggak iya Mas soalnya Katolik, atau ya Pak soalnya Katolik. Tapi nanti di belakangnya setelah kenalan baru muncul tuh ada omongan kayak intinya itu kayak gini, kenapa sih harus dia? Dari jutaan, dari miliaran wanita di dunia ini kenapa harus dia? Terus ya namanya juga cinta kan, nggak bisa disalahin juga kan. Kayak lagu yang gimana tuh Mas? Cinta tak bisa
tak nanti bisa sama editor podcast kita mungkin langsung dikasih backsound aja kali ya. Oke, tolong ya Bapak Mas editor. Pras jangan lupa ya Mas Pras ya. Asik Oke. nih. Terus jadi terus? ketika muncul permasalahan itu kita mulai tuh yang awalnya santai-santai, awalnya nggak masalah bodo amat, kita bisa melalui ini semua bodo amat gitu kan. Terus ending-endingnya lama-lama karena semua orang itu kira-kira ngomongnya bertanyanya seperti itu, apa enggak nanti kayak gini, apa enggak nanti kayak gitu, macam-macam tuh, apa enggak mending kamu cari yang lain gitu. Akhirnya kita mulai down. Wajar sih ya, manusia juga lama-lama kalau digituin Ditekan terus gitu ya. down. Terus akhirnya kita karena merasa saling cocok, itu endingnya kan kita sudah mau serius tuh. Tapi dalam masa down itu nih Mas Yan, jadi ketika masa down itu kita cari-cari lah, coba searching tuh. Kalau nikah beda agama gimana sih, boleh nggak, terus syaratnya apa, apakah boleh diatur negara atau gimana gitu kan. Terus akhirnya kebetulan kan doi Katolik gitu ya. Terus ternyata sampai suatu ketemu ada tulisan ternyata nikah beda agama boleh. Tetapi Ada ya, Ada tapinya nih, ada tapinya. ya mohon maaf Romo ya kalau misalkan saya salah gitu ya, kan cuma searching waktu itu. Waktu itu tulisannya harus mengurus surat pernikahannya itu sampai ke kemana gitu, ke uskupan atau kemana gitu ya. Itu kan kayaknya ribet gitu. Terus akhirnya karena ribet itu, aspek ribet, dia akhirnya mulai tanya-tanya tuh, mulai gundah. Jadi hatinya mulai goyang tuh. Lanjut tidak ya? Gitu kan ya. Nah, kalau aku mah cuek ya orangnya ya, lanjut gitu. Terus karena dia gundah, terus dia mulai tanya. Terus setiap hari, bahkan setiap hari, setiap ketemu dia tanya, Vi, kamu serius nggak sih sama aku? Waduh, Terus pertanyaannya. terus endingnya tuh selalu kita gimana ya, hubungan kita gimana, nanti kalau misalkan kayak gini itu gimana, nanti kalau kamu ikut aku gimana, apa aku yang harus ikut kamu. Pertanyaannya selalu kayak gitu, muter terus di situ sampai akhirnya endingnya karena mulai goyah, adalah pihak ketiga yang masuk tuh, mulai ganggu. Ada temennya, misalnya teman kerjanya atau teman apanya gitu ya, masuk karena ngerti situasinya dia Lagi sama nggak aku baik. lagi nggak Iya, baik, iya, iya. masuk dengan embel-embel ngomong, dah kamu yakin lah sama dia, kamu yakin nggak sama dia lo agamanya beda sama kamu. Orang ketiga ini memang kompor semua ya, Iya, nggak ada yang kompor. mendamaikan gitu. Nah, terus ngomongnya visioner tuh, mulai visioner. Jadi padahal ya mohon maaf, mulutnya cap Tit, gitu ya. cap orang tua. Tapi ngomongnya visioner kan nggak asik tuh. Benar. Akhirnya ya mulailah goyang, terus akhirnya sempet putus nyambung, bahkan sempet putus, sempet nyambung lagi. Terus akhirnya aku meyakinkan dia dan aku bilang kalau aku pasti bakalan pindah dan ikut kamu. Tapi ikut kamu alasannya bukan, alasan utamanya aku pindah itu bukan karena ikut kamu. Jadi bukan karena asmaranya juga. Aku ikut itu karena alasan lain. Ya mungkin nanti alasannya bisa di podcast lain mungkin ya. Episode lain ya. Penasaran kenapa Mas Raffi ternyata memutuskan untuk pindah agama? Ya. Terus kamu itu nomor 2. Alasanku pindah agama itu kamu itu nomor 2. Aku bilang kayak gitu. Ya udah. Terus aku bilang juga, aku kasih pengertian keluarganya. Aku buktiin kalau aku itu mampu, aku itu ya serius sama dia. Terus aku bilangin kayak gini, prinsip berpikirku bukan karena suatu ayat atau aturan atau apa, enggak. Prinsipku itu lebih ke logika. Gampangannya gini, aku kan 3 bersaudara cowok semua nih. Aku anak pertama, terus dari keluarga muslim semua. Kalau misalkan aku pindah, toh nggak ada ruginya kan di keluargaku. Ya nggak sih? Oke. Masih ada penerusnya 2 nih, adikku, kayak gitu. Jadi aku lebih mikir logika kayak gitu. Sedangkan dia, si cewekku ini,
dia itu anak tunggal, nggak mungkin dong aku narik dia. Oh. Harta satu-satunya di keluarga Nah. gitu ya. Ya, di eman-eman gitu. Nah, aku juga nggak mau menghancurkan ibaratnya legasinya keluarganya dia gitu, kan nggak etis juga gitu. Terus endingnya aku membuktikan dengan cara ya aku pindah, terus aku meyakinkan keluarganya. Sekarang aku juga baik sama keluarganya. Awal-awalnya kan padahal ditanyain, kok kamu pacaran sama Raffi sih, muslim kan gitu. Endingnya sekarang apa-apa aku. Bahkan sampai yang ibunya dia kalau misalkan antar jemput juga, kalau nggak ada orang juga lebih milih aku daripada ojol gitu loh. Oh, lucu banget ya, udah disupport 100%. Akhirnya disupport 100%. Seperti itu teman-teman. Ih, gemes. Tepuk tangan dulu dong, minta tolong nih. Tuh Nat, dari ceritanya Mas Raffi tadi ya, aku tuh kepikiran kayak gini. Banyak anak muda zaman sekarang tuh mikirnya kayak pacaran beda agama. Ya udah deh, kita jalanin dulu aja kayak Mas Raffi tadi. Jalan dulu, tapi nggak punya ujung gitu loh. Ujungnya kemana? Nggak punya tujuan gitu. Jadi ya kita lemparkan saja langsung ke ekspertisnya nih sepertinya. Boleh Nat, silakan ditanyain nih. Sebenarnya aku pengen penasaran dulu sih, kalau dari Mas Raffi sendiri gimana sih habis cerita tentang pengalaman beda agama langsung di sampingnya Romo loh. Kayak berasa pengakuan dosa atau enggak? Kayak Berasa kayak di sidang ya lebih tepatnya ya. Bukan pengakuan dosa. Kayak di judge gitu ngelihatnya gitu. Interogasi dadakan. Iya. Tapi juga Mas Raffi ini keren banget loh, dia udah benar-benar membuktikan. Buktinya kalau di OMK sendiri tuh benar-benar yang dengan hati gitu melayani Tuhan, membantu teman-teman. Buktinya kita ada podcast, yuhu. Oke. Jadi teman-teman. Oke, kalau gitu boleh deh langsung gimana nih kalau menurut Romo sendiri secara umum, kira-kira pacaran beda agama tuh boleh nggak sih? Secara umum boleh banget ya. Artinya banyak lah, kita tidak bisa memungkiri dengan situasi negara kita yang plural agama ya. Ada berapa? 5 atau 6? 5. 6. Ya itulah pokoknya. Itu ya. sekitar lah. Jadi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada pacaran beda agama gitu kan. Saya dulu ya ada pengalaman kayak gitu. Waduh. Penasaran? Ya masa lalu. Itu pokoknya. Terus pengalaman Mas Raffi ini cukup menarik bagi saya. Jadi cukup memperkaya saya juga gitu, punya pengalaman yang luar biasa. Lalu nikah. Belum sampai nikah, pacaran dulu ya. Pacaran beda agama itu seringkali yang terkesan paling dirugikan itu adalah cewek gitu ya kan. Iya. Tadi kan konteksnya gitu. Dia anak nih, anak tunggal nih. Saya kalau dia yang pindah rugi dong dia gitu kan. Nah, lalu pacaran beda agama ini boleh-boleh aja gitu loh. Asalkan kedua belah pihak ini harus mau menerima konsekuensinya. Iya. Nah, kan? Kalau kita mau melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya dong. Iya, betul. Kalau kita mau menerima konsekuensinya dengan bijak, ya wes jalani aja. Jangan jalani tapi tidak ada ujungnya. Harus ada ujungnya. Harus mau menerima konsekuensi itu. Sampai kapanpun gitu loh. Kalau sama-sama tetap berpegang teguh pada keyakinannya, ya enggak apa-apa gitu. Sampai kapanpun ya tetap keyakinannya. Karena kalau soal agama itu tidak bisa diperdebatkan. Karena kalau diperdebatkan tidak akan ada habisnya. Soal agama itu harus diyakini karena itu urusan kita orang pribadi dengan Tuhan. Bukan aku di Allah, aku dan dia, bukan kayak gitu, ya kan? Pengalamannya Mas Raffi misalkan ada 3 orang tadi, pasti 1 orang justru malah bikin kacau gitu kan. Nah sama, kalau pacaran kan kita dengan doi, kalau agama itu kita dengan Tuhan. Kalau ada orang ketiga, pasti akan terjadi kekacauan, gitu ya. Mungkin secara umum seperti itu sih kalau terkait dengan pacaran beda agama ya. Nah, kalau secara umumnya tuh sudah dijabarkan lah tadi kurang lebih sama Romo ya. Tapi kita kan nih mengangkatnya podcast OMK, Orang Muda Katolik. Mungkin bagi teman-teman Katolik di luar sana yang gundah nih tiba-tiba mendengarkan temanya pacaran beda agama, kayak
ketusuk aja gitu Iya, tiba-tiba kayak, hatinya aduh ya. tampar. Jelek gitu. Gimana nih Roma? Apakah boleh sebenarnya kalau misalkan pacarannya itu ternyata beda agama atau mungkin nanti bahkan tingkat ekstrimnya nih ya, karena pacaran tuh kan kalau correct me if I'm wrong ya Romo. Correct me if I'm wrong atau kalau dalam Katolik tuh kan tujuan utama dari sebuah pacaran tuh ujung-ujungnya adalah perkawinan, sakramen perkawinan. Betul. Itu bagaimana Romo? Kalau misalkan sudah mau serius nih ya, mau serius gitu pacaran, lalu nanti pengennya serius nih pacaran nih. Kalau saya menyarankan lebih baik mikir-mikir lebih dalam lagi gitu ya. Karena konsekuensinya nanti panjang. Bukan hanya panjang dan lebar gitu. Banyak. Tinggi nggak? Mas Raffi kalian tadi luas? sudah menjelaskan gitu kan. Nanti kalau nikah beda agama itu nanti harus ngurus surat sampai ke uskupan. Benar, harus ngurus dispensasi. Dispensasi itu ada 2. Nikah beda gereja sesama ya kita orang-orang gereja seperti tadi dikatakan Katolik sama GBI gitu misalkan. Kan beda gereja aja gitu loh, ya kan? Nah, lalu yang kedua beda agama. Ya kan, nikah beda agama itu misalkan Katolik dengan Muslim gitu, itu beda agama sekali. Kalau dengan Kristen kita masih sama-sama kita ke gereja, sama-sama menemani Kristus, hanya beda gereja gitu ya. Dispensasi ada 2 itu. Nah, kalau orang pacaran sudah mau serius terus mau sampai ke jenjang pernikahan, lagi-lagi saya ingatkan untuk dipikir lagi sungguh-sungguh atau enggak. Karena begitu banyak pengalaman, akhirnya nanti pasti akan merugikan salah satu pihak. Pengalaman saya pribadi nih, ketika dulu SD nih, teman-teman SD saya tuh banyak, namanya sekolah Katolik pasti banyak Katolik gitu ya. Iya. Sekarang kalau saya pulang ke kampung nih, teman-teman Katolik saya tuh pada kemana semua gitu, nggak ada. Karena ya itu, nikah beda agama. Artinya pernikahan itu diutamakan dan agama dikalahkan gitu. Agama nggak bisa dikalahkan oleh segalanya gitu. Ya kalau kita mau menerima konsekuensinya, kita mau tetap jalan dengan keyakinan masing-masing, jalan aja. Dan itu memang ada pengalaman yang kayak gitu. Dan enggak apa-apa memang, enggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Asalkan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan sama-sama bijaknya dan sama-sama bisa menerima, memahami, itu enggak apa-apa. Tapi persoalan datang ketika tidak mau menerima konsekuensi gitu loh. Iya. Ya kita sama mengimani Tuhan yang sama gitu. Cuman caranya aja beda gitu kan. Ritualnya Ya beda. ritualnya beda gitu loh. Gitu kan ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Mekah gitu kan. Asik. Gitu. Cakep, enggak ya? Bukan pantun. Bukan pantun. Bukan pantun. Gimana? Ya, gitu. Artinya saya sungguh sangat berpesan dalam hal ini ya, karena nanti misalkan sudah pacaran beda agama terus nikahnya pun beda agama, nanti harus ngurus dispensasi sampai ke keuskupan, terus nanti hal-hal lain terkait dengan misalkan punya anak dan sebagainya itu akan ribet. Memang saya akui ribet. Betul. Nah lalu ketika sekarang sesama aja ya, sesama Katolik membangun rumah tangga, itu aja sudah ribet. Iya. Apalagi beda gitu Iya, kan. betul. Sesama Katolik aja masih ketika sudah menjalani keluarga ribet, terus nanti terjadi percekcokan dan sebagainya, akhirnya mengurus anulasi pembatalan nikah kayak gitu kan, itu ya ribet. Apalagi ini yang beda agama gitu, justru lebih ribet gitu ya kan. Artinya kita bukan mau menghindari persoalan, namanya persoalan tuh selalu ada ya kan, namanya juga hidup, pasti banyak cobaan, banyak persoalan lah. Kalau tidak hidup berarti namanya cobain ya kan, cobaan Bukan cobaan ya? Cobaan hidup harus ya kan, dicobain. karena hidup pasti ada cobaan. Kalau Oke, hidup kita aja boleh. berarti cobain gitu ya kan. Banyak cobaan dalam hidup ini. Artinya enggak apa-apa aja lah gitu. Kita mau nikah, mau pacaran beda agama enggak apa-apa, fine-fine aja. Mau menikah beda agama fine-fine aja. Asalkan mau menanggung semua resiko dan konsekuensi. Kompromi gitu ya, Rom? Kompromi Iya, gitu. iya. Berarti Biar sebenarnya- nanti apa ya? Saya sering kali ya para imam itu direpotkan dengan urusan anulasi pembatalan nikah. Gitu. Oh. Dan itu ya sedikit banyak lah. Sesama Katolik ya ada yang mengurus. Lebih-lebih yang beda agama, ngurusnya susah gitu ya. Nah,
Ini pesan saya nih, pesan khusus nih, bukan pesan sponsor ini, pesan khusus. Dibuka. Dengerin guys. Kalau mau Digedein pacaran volumenya, beda guys. agama bebas aja, nggak apa-apa. Tapi saya sarankan lebih baik sesama, biar kita pun juga enak, lalu konsekuensi yang kita terima juga tidak terlalu ribet dan tidak berat gitu loh. Ya kalau Mas Raffi tadi sudah membuktikan dengan pengalaman seperti itu cukup memperkaya saya lah. Artinya pengalaman itu menarik untuk dibagikan. Biar teman-teman yang lagi PDKT, lagi mau cari pacar nih mikir-mikir gitu loh, ya kan? Namanya manusia tuh realistis saja. Kita laki-laki realistis, kalau Iya. perempuan tuh perasaan gitu Iya, ya kan. betul. Mudah baper dan sebagainya. Kita laki-laki realistis saja gitu ya. Kalau memang kita tidak mau terima konsekuensi, mending tidak usah pacaran aja deh gitu ya kan. Lebih aman gitu loh. Iya. Berarti kesimpulannya boleh Boleh. aja asal apa Nat? Boleh, tapi ada tanda bintang kecil gitu. Terus di bawahnya ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya nggak sih? Boleh aja asal komitmennya udah kuat belum? Nah, bener. Nah. Nah, ini satu kata yang tepat menurut saya, komitmen gitu loh ya. Harus dipegang terus gitu. Kalau sudah mulai komitmen dan itu harus dipegang terus. Biar nanti ketika ada persoalan kita tetap teguh gitu loh, enggak goyah, Iya enggak goyah. benar. Dan mungkin yang juga ditambahin kan kalau misalnya menikah itu bukan menyatukan dua orang aja ya, tapi dua keluarga katanya kayak gitu Benar, kan sih? benar. Iya, jadi banyak pertimbangan orang-orang, banyak omongan dari orang-orang itu yang perlu dipikirin juga. Ini buat teman-teman yang dari tadi mungkin dengerin apaan sih temanya pacaran, tapi kok yang dibahas pernikahan. Ya gimana ya Kita realistis aja teman-teman? sih. ya. Iya. Soalnya sekali lagi nih Romo, tujuan dari pacaran dilihat dari Katolik itu ujung-ujungnya adalah ke Pernikahan. Pasti lah, gitu. pasti ujung-ujungnya kayak gitu. Kalau pacaran terus udah dinikah-nikahi, perempuan juga pasti Iya. jengkel juga ya kan. Pacaran terus tapi tidak di ini gimana kita pacaran Nggak terus? ada kejelasan. Nggak ada kejelasan. Benar ini kata yang benar ini. Perempuan itu Butuh. butuh kejelasan. Oke, berarti intinya kalau gitu nggak apa-apa, cuman yang tadi itu kita bahas. Berarti kalau Iya. kayak gitu sebenarnya pacaran dalam Katolik itu juga nggak apa-apa ya, Rom? Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu berarti pada senyum lebar nih kayak teman-teman yang dengerin. Yang sehat ya. Yang Yang sehat. sehat. Jangan ada aneh-aneh. ketentuan berlaku juga nih. syarat dan ketentuannya jangan lupa dilakuin ya buat teman-teman nih Ya, semua. memang kata-katanya boleh banget gitu. Tapi komanya itu ya, ketentuannya itu ya banyak sekali. Nah, itu yang nggak orang tahu gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, itu yang nampaknya harus kita pahami bersama-sama ya, konsekuensi dan sebagainya itu harusnya gitu. Oke, mungkin buat topik penutup kali ya karena cukup panjang juga udah di sini. Baru-baru ini kan Roma ada keluar berita soal keluarnya buku nikah beda agama nih. Nah, menurut pandangan Romo sendiri, apalagi sebenarnya tadi Romo udah ngasih pernyataan kalau misalkan sebenarnya nggak apa-apa, tapi bakal repot nanti di ujungnya kalau misalkan ada anulasi tadi ya, kalau nggak salah ada anulasi pembatalan pernikahan atau ada masalah yang bagaimana. Kalau menurut dari Mas Raffi dulu deh sebelum ke Romonya ya sebagai pandangan anak muda, gimana nih Mas tentang buku nikah beda agama? Jujur, kalau aku sih nggak setuju. Kalau ada buku nikah beda agama, maksudnya aku pun juga kurang setuju kalau ada pasangan yang tetap mempertahankan masing-masing beda agama terus nikah gitu ya, sampai nikah. Itu aku juga sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Karena sama kayak yang Romo bilangin, aku pun sama cewekku udah bikin banyak persetujuan, agreement, disagreement. Contoh gampangnya nih ya, salah satu contohnya masalah anak. Nanti kalau misalkan kita sudah punya anak, kalau Agamanya misalkan kemana? nah gitu. Iya. agamanya kemana? Jatuhnya gini kebanyakan ya, kalau yang di fakta yang aku lihat yang banyak beredar di masyarakat ya, orang tua beda agama nggak masalah, anaknya misalkan dididik dari awal secara Katolik gitu, tapi endingnya dia tetap bingung. Nah, kebingungan itu yang nanti endingnya itu bisa mohon maaf sebelumnya, nanti dia nggak percaya ritual keagamaan atau bahkan nggak percaya adanya Tuhan. Padahal kan sebagai manusia gitu ya, ada manusia terdiri dari dua, jiwa
sama fisik. Mm-mm. Fisik bisa kita kasih makan, makanannya ya lauk pauk gitu kan. Kalau jiwa kita kasih makannya itu ya asupan rohani kayak ibadah, ritual. Benar. Kalau anak itu nggak sampai ke situ, ya nanti endingnya masa depannya banyak Susah anak juga. yang nggak punya, ya bisa dibilang nggak punya agama atau nggak punya Tuhan. Iya benar. Ya miris kan kalau kayak gitu. Ya menurutku kayak gitu sih. Kalau aku nggak setuju. Sudah dipikirin sampai situ tuh Nat. Iya. Sosok ayah yang baik ini Waduh. sepertinya nanti untuk masa depannya. Apa ya istilahnya tuh kayak husband material. Waduh, kode-kode nih sepertinya ya. Oke, mungkin kembali ke Romo. Iya. Kalau menurut Romo sendiri gimana? Buku nikah beda agama nih. Ketika ada buku nikah beda agama, menurut saya itu biasanya gini, sesuatu dibuat ketika ada persoalan gitu ya kan. Nah kan ada persoalan nih nikah beda agama, maka dibuatlah buku itu, buku nikah beda agama itu. Nah tentu buku itu untuk mengatasi persoalan yang ada ini gitu kan. Nah artinya isinya semua itu adalah terkait dengan nikah beda agama, jelas pasti ya. Di dalamnya tentu saya yakin dan percaya isinya pasti ya konsekuensi yang diterima ketika nikah beda agama dan sebagainya. Lalu buku ini pasti tujuannya untuk memberi pemahaman kepada pihak-pihak yang mau merencanakan nikah tetapi beda agama gitu loh. Karena kan tidak semua orang paham nih gitu kan. Tidak semua orang paham gitu ya. Nikah beda agama itu harusnya gimana, terus nanti setelah menikah kita harus gimana kan, tidak semua orang tahu nih. Nah harapannya buku ini bisa mengatasi persoalan yang ada ini, ya kan. Oke. Nah semoga dengan buku ini pun akhirnya orang mikir-mikir lagi nih kalau mau nikah beda agama, mikir-mikir lagi, atau justru lebih tertantang lagi, ya wis kita nikah aja gitu, walaupun beda agama nikah aja gitu. Nah pasti kan gitu, ya tergantung orangnya aja lah. Iya. Sepertinya malah ditantang pemerintah sama Romo ya. Apa cuma buku ini? Aku bisa lebih dari ini gitu ya. Jangan menggiring, jangan menggiring. Awas, Enggak. hati-hati. Aku tuh juga ini deh, aku juga mau ngeluarin opini dikit, boleh gak sih sebenarnya kalau Boleh, kita ngeluarin? boleh. ya? Kalau dari aku sendiri tuh kenapa aku nggak pengen kayak pacaran beda agama atau apa, atau sampai kayak menikah beda agama, itu tuh soalnya aku kayak sesimpel, aku suka Natalan bareng, rame-rame sama keluarga, makan-makan, Iya. kayak sesimpel hal-hal kayak gitu tuh bikin aku yang kayak nggak bisa nih, kayaknya kita harus tetap stay di sini gitu. Doa Bapak Iya, kami bener. sambil megang Perempuan tangan. sekali gitu Iya, kan. Iya, betul. feeling. Kan rasa gitu ya kan. Sukanya kayak Rasa feeling, yang vibes. didapat ketika dia Natalan, ketika apa gitu ya kan. Rasa dia memang. Happiness Iya, yang happiness. dirasakan. Cita-citanya dia. Jadi bahkan kalau gitu kan jadi kita berasa gitu loh kayak vibes Christmas ntar berasa. Kalau kita laki-laki mah ujung-ujungnya ya udah nanti berumah tangga, punya anak berapa, tagihan listrik berapa, tagihan air berapa gitu. Kita yang mikir ya. Iya. Gitu. Yang dipikir Kalau itu kita mungkin. kayak vibes, vibing. Duit habis minta bil. Kayaknya terakhir nih dari Romo kira-kira ada nggak kayak bener-bener yang closing statement isinya bener-bener yang petuah tapi yang singkat aja. Bukan petuah apa ya kayak Nasihat. iya nasihat closing statement. Tapi kayak satu kalimat gitu. Untuk teman-teman OMK yang sedang pacaran beda agama atau sebagainya, atau yang mau pacaran PDKT dan sebagainya gitu, merencanakan pacaran lalu pacarannya beda agama, pesan saya mikir-mikir yang lebih dalam lagi, lebih bijak lagi, karena sebagai orang muda tentu emosi itu masih begitu labil ya. Mikir-mikir lagi yang mateng, kalau memang nanti ujung-ujungnya mau menikah beda agama ya silahkan. Tetapi saya tidak pernah melarang untuk pacaran dengan siapapun, karena kalau soal cinta, soal rasa itu tidak bisa disalahkan. Buset. Kepada siapa kita Aduh, berat menaruh banget. rasa itu ya kan? Nggak bisa menyalahkan kepada siapa. Pesan saya jelas, dipikir-pikir lagi lebih dalam agar nanti sanggup dan bijak untuk menerima segala konsekuensi dan apa di belakangnya gitu ya. Setelah boleh tapi ya itu ya, kan? Iya. Harus mampu sampai ke situ. Itu aja yang bisa saya. Yeay, tepuk tangan. Abis ini nanti langsung di play Pri Cintaku by Marcel. Waduh. Takut copyright ya. Oh iya, aduh. Kopi kanan.
Iya token, iya dari tadi bunyi mulu nih, lagi podcastan juga. Gimana nih Nat? Kan kita kasihkan ngobrol sih, jadi tokennya bunyi mulu. Kita kan harus beli. Ih, Ntar keburu mati. ya Ini udah nggak deh. berfungsi. Pamitan dulu kali ya sebelum Oke. ke Indo. Itu dia. Udah pada tahu lah ya ngisi ke token di mana. Indo April. Iya duh. Oke deh, jadi buat teman-teman semua, semoga apa yang disampaikan dari Romo Galuh dan cerita pengalaman Mas Raffi nih di podcast kita kali ini bisa Nampar. Enggak ya? bisa menampar mungkin ya, menampar sampai sadar mungkin atau nampar sampai Semakin tertantang. semakin jadi tertantang lari. juga boleh. Intinya semoga membawa berkah dan pemahaman tersendiri lah untuk teman-teman. Oke, kalau kayak gitu aku Nata dan Aku Catur, kita mau pamit. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, mau mohon dimaafkan. maafkan. Izin ngisi token dulu guys. Iya, Bye bye. dadah. Sampai ketemu di token selanjutnya. Yuhu.